Bapak, Ibu, Saudara, Shalom dalam berkat belas kasihan dan penghiburan Allah. Firman Tuhan menyatakan bahwa begitu dalamnya, lebarnya, tingginya belas kasihan dan penghiburan Allah bagi manusia. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita sambut firman Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami mohon berkat dari firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Urapilah kami ya Roh Kudus. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, inilah firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai ayat 4 berkata demikian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Betapa bersyukurnya kita bahwa Allah yang penuh dengan belas kasihan dan penghiburan senantiasa menolong kita, memberi kekuatan pada kita saat dalam berbagai kesesakan dan kemalangan hidup. Dalam perjalanan hidup ini, pasti kita pernah menerima dan menikmati yang namanya kebaikan dari sahabat, andai tolong, teman, kerabat, sanak saudara, tetapi pasti juga kita pernah merasakan yang namanya kesulitan, kemalangan, kesedihan, kedukaan, dan seterusnya. Sepertinya dua hal ini bisa datang silih berganti. Yang pasti adalah tak ada yang terlepas dari pandangan Allah. Tidak ada yang terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin Allah. Pernahkah kita menghayati bahwa Rasul Paulus dan rekan-rekannya memuji Allah dalam berbagai penderitaan yang mereka alami? Tentu kita boleh bertanya, apa rahasianya? Kok dalam kondisi seperti itu masih mampu memuji Allah? Padahal mereka sebenarnya serba terbatas adanya. Ternyata Bapak, Ibu, Saudara, mereka merasakan, mereka menikmati, dan mereka mengimani bahwa ada hal-hal yang datang dari Allah. Pertama, Allah penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan Allah tidak terbatas, bagaikan sungai yang berair, yang tak pernah kering, terus mengalir. Berapa banyak belas kasihan, penghiburan Allah yang kita butuhkan? Datanglah memohon kepadanya. Belas kasihan Allah, penghiburan Allah selalu tersedia. Kedua, Allah itu sumber segala penghiburan. Yang namanya penderitaan, selain datangnya silih berganti,
juga beraneka ragam wujudnya. Ada berbagai-bagai penderitaan yang bisa kita alami. Namun puji Tuhan, belas kasihan, penghiburan, penguatan dari Allah tersedia untuk semua jenis penderitaan yang datang dalam hidup kita ini. Ketiga, kesengsaraan Kristus adalah penghiburan yang berlimpah-limpah dan mendatangkan keselamatan. Kedengarannya memang terasa aneh. Bagaimana kesengsaraan Kristus bisa menjadi penghiburan, bahkan mendatangkan keselamatan? Karena di ujung kesengsaraan Kristus ada keselamatan. Dia sengsara supaya manusia yang percaya padanya selamat. Bukankah hal itu penghiburan yang tiada taranya? Keempat, di dalam Allah ada kebangkitan orang mati. Allah sumber pengharapan. Di balik dunia fana ada dunia kekekalan. Mestinya berita ini menjadi penghiburan, penguatan yang sejati. Hidup sabar dalam iman yang teguh kepada Allah di dalam Kristus Yesus adalah kunci menikmati kebangkitan itu. Bapak, Ibu, Saudara, dalam belas kasihan dan penghiburan Allah, sungguh Allah sanggup memberikan perhatian, belas kasihan, penghiburan, penguatan di saat kita menangis karena berbagai impitan hidup. Allah mampu membuat kita tersenyum lega karena kepenuhan belas kasihan-Nya dan penghiburannya hadir dalam hidup ini. Bahkan senyum lega kita mesti bisa menular kepada lingkungan kita. Demikianlah kita memberkati dan menjadi berkat. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, betapa leganya hati ini ketika kami menikmati berkat belas kasihan dan penghiburan yang Engkau karuniakan dalam perjalanan hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.